ketika manusia dibelah. Makanya kalau dulu rapalnya mbah-mbah kita ngujuk ning desa itu getih putih warisan saka bapak dadine sukma mapane ana jagat kiwa, getih abang warisan saka ibu dadine raka mapane ana jagat tengen. Sehingga kalau kita belah begini maka lagi enten nak bahasanya apa ya nak Jawa ini Islam wirid ya nak bahasa Jawa iya. Apa ya rapal ada itu ya yang kemarin apa Waseso Jati Mulya itu kan rasa ini ingkang dados perkawis menapa? Maknanya itu untuk diri sendiri itu apa? Saya sama Waseso Jati kalih Waseso Jati Mulya. Iya. Waseso itu artinya berkuasa bisa. Jadi orang yang kayak contoh kalimatnya begini. Awalnya Sukma Purba, Yeah. Sukma Waseso, Sukma Jati, Sukma Mulya, Sukma Jati. Ya, makanya kan asal katanya kan dari Purba Waseso seperti contoh Mas Mimi Purba Waseso tak pasah lo sampean artinya Purba itu perbuatan. Sing murba sapa? Sing murba Mas Arif Miwit Arif. Sing nguasani Waseso. Jadi Purba Waseso itu perbuatan yang dikuasakan. Di Purba Gusti mau murba lan Waseso, dia berbuat dan berkuasa. Mulai diarani Sukma Purba, Sukma Waseso, Sukma Jati, Sukma Mulya. Ya itu kan hanya pengistilahan tuh. Ya, kadang kita dalam dunia-dunia kejawen, dunia-dunia spiritual, entah itu spiritual yang berkedok agama, entah spiritual yang berkedok adat, itu kita terbelenggu pada yang namanya istilah. Ono Nurullah, Nur Muhammad, Nur Idyafi, dan ini kita hanya terbelenggu pada istilah. Pada kenyataannya konkret ditakoni tau petok tenan ora? Nggih mboten jane itu kan. Jadi itu kan masalah sebetulnya. Jadi spiritual yang dicita-citakan oleh leluhur kita bahwa yang namanya spirit kalau diambil dari bahasa Inggris artinya kan jiwa. Bisa soul, bisa spirit, kan? Yang dari dalam sebetulnya. Nah, artinya apa? Kita membangkitkan potensi yang ada di dalam diri kita sehingga bertampak kepada kehidupan nyata. Bukan malah yang namanya spiritual itu dulu-duluran. Ya, aku yang paling apik, paling kuat. Wah, caramu ki keliru. Nah, kalau kita mau ngomong agak jorok sedikit aja lah, kita BAB itu ada yang dodok, ada yang duduk. Dulu orang bilang wah bagus duduk. Ternyata dokter saiki muni kudu dodok. Kencing harus dodok. Ada kan iki bingung ke wong. Yang penting nek aku ngomong wis pokoke plunglak ngono wae lak timbang angel-angel. Itu untuk mantapnya gimana masing-masing ya. Lah nggih. Nganjan mbok sedina sewengi to. Sira Sukma Purba, Sukma Waseso, Sukma Jati, Sukma Mulya. Ini kalau tidak didorong dengan pemahaman yang kita pahami secara benar, ya akhirnya kita tertipu. Artinya nanti ketika ada sesuatu merasakan di dalam diri kita bergetar terus ada muncul, kita menganggap bahwa itu suatu kebenaran. Belum tentu. Karena di dalam tubuh manusia pun digerogoti oleh banyak penghuni selain diri kita sendiri. Ini jadi masalah. Kadang tipis antara bisikan Gusti sama bisikan ya setan itu sangat tipis.
Makanya kan saya selalu wanti-wanti, ayo konco-konco, saya bukan salah satu sumber kebenaran, tapi galilah kebenaran-kebenaran pada perjalananmu sendiri. Itu yang paling utama, karena apa yang saya rasakan belum tentu sama yang panjenengan rasakan. Lu kok begitu? Karena godaan dalam hal spiritual 100% adalah dari dirinya sendiri. Artinya begini, mungkin seperti contoh Mas Marta, karena dia sukanya pusaka, setiap dalam meditasi dan semedinya dimunculkan pusaka gitu. Mungkin seperti Mas Mimit senengane harta karun, nanti tiba-tiba melihat rumah jalannya jelas ada peti murub. Ini sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan di dalam dirinya, ini akan selalu dimunculkan. Jadi dia mengikuti kesukaan kita ya kalau ya. Nah, akhirnya kalau kita suka membaca dalam teorinya siapa itu yang ngarang buku The Secret itu, terus diteruskan sama si RB Sentanu, Agus siapa itu yang lulusan nuklir, bahwa ternyata semesta punya gelombang dan manusia punya gelombang, sedangkan semesta itu maha bodoh. Artinya maha bodoh, gelombang frekuensi apa yang kita kirimkan maka semesta akan menangkap itu, dan itu akan mengiringi setiap kehidupan manusia. Makanya kalau kita ingat dawuhnya Pak Karno, jangan bermimpi setinggi-tingginya, jangan mimpi setinggi langit, kalau bisa lebih dari langit, sehingga ketika kamu jatuh akan berada di kumpulan awan dan bintang-bintang. Gitu. Nah itu kan motivator, kalimat-kalimat motivasi. Nah, lamun tenan ceblok ke pesawat ya bongko, aku ya ngono ada di pangan mentah. Ini harus kita pahami gitu loh. Bahasa-bahasa istilah ini yang kadang terus mengabulkan pemikiran kita, terus membentuk image yang berbeda-beda ya. Makanya kita disindir berat oleh pujangga-pujangga Jawa, witing klopo ujung jarining, witing klopo itu artinya sak lugune wong urip itu kan lugu-lugu ae lah. Apa yang bisa kamu raih dan apa yang bisa kamu pahami dulu, ini kerjakan. Perkara yang lain kari lah. Kemarin saya sih puasa 7 hari itu dengung telinga kanan selama dari awal sampai 3 hari terus-terus. Ya itu pertimbangan kita kan gitu. Artinya apa ya? Nah itu pertimbangan kita. Jadi kalau boleh dibelah nih, ini untuk patokan saja. Ketika manusia dibelah, makanya kalau dulu rapalnya mbah kita ngujuk nening desa itu getih putih warisan saka bapak dadine sukma mapane ana jagat kiwa, getih abang warisan saka ibu dadine raga mapane ana jagat tengen. Sehingga kalau kita belah begini, maka yang dominan pada getih abang itu ada di kanan, getih putih ana ning kiri. Kalau kita persempit lagi, maka yang berkaitan dengan kepentingan dunia biasanya datang sasmita dari tengen, kalau yang berkepentingan pada rohani atau spiritual dari kiri. Jadi ini ada masalah itu butuh tenan kok ngoten niku. Tidak sepenuhnya harus Jawa kan terkenal ilmu titen. Iya, butuh tenan. Artinya titennya saya apa itu tandanya? Berarti ada masalah dengan yang bersifat dunia, keduniaan, berarti ada masalah, monggo dikoreksi. Saya nggak mau terlalu dalam, karena itu kita sendiri yang bisa mengetahui. Mungkin masalahnya tambah rezeki. Wah itu lebih bagus juga. Kalau saya begitu, saya itu kan kalau ada orang tanya, waduh, saya itu kok keduten mripatku, anu apa ya? Arep duit, wis ngono wae, timbangan ngelangok. Aku itu penyakit malah betul ya. Karena kayak pikiran dia malah langsung turu kok. Apa? Arep entuk rezeki ngono wae. Dan ini sebelah kiri ngomong. Hah? Hutan nih kan bau. Apa itu duit ngono wae. Jangan gampang. Itu duit. Iya, jangan mempersulit keadaan kita sendiri. Ya, saya itu ada rencana sih menjual tanah alteri, tanah keluarga sih. Iya.
agak ya agak cepat laku tuh gimana sih Romo saya? Ya akhirnya gini, tergantung pada bahasanya urgent itu apa mas? Bahasa Indonesia Darurat. Nah, keadaan yang paling mendesak apa? Kepepet. Itu yang menjadi pokok bahasanya dulu. Artinya seperti contoh, ini ada tanah keluarga, ada saudara yang sangat membutuhkan. Itu poin pertamanya di situ dulu. Yang kedua kita bangun deal, bangun apa ya, kesepakatan. Karo sing gawe urip. Artinya ini jadikanlah seperti yang kau inginkan Duh Gusti, seperti kehendak sampean. Kalau memang iya nanti saya akan gini lah, ini dealnya. Ibaratnya kalau ini tanah ini dijual untuk penyelesaian, saya kembalikan kepada Gusti gitu ya. Iya, jadi ada dealnya dengan yang buat itu. Kan begitu. Anu ku disyarat ngoten niku. Nang yo engko nek wis payu akonono timbang kena wae ora karo-karuan. Kadang niku wong ngoten niku bareng wis kepayen terus Laleh. Supen. Kono apa-apa wah dosaku apa. Lho lha wong itu lakonane apa? Lakonane enggak setelah laku bisa. Ya kalau memang kepepet betul ya itu sudah mungkin gue cara bahasa Islamnya sudah apa gimana? Iya dono aja, dono artinya entah nanti diberikan kepada orang yang tidak mampu sekian atau nanti diberikan kepada saya ingin membantu ini sekian, itu terserah. Itu cara yang paling bagus. Tapi ketiga ini ya disambat. Bumi ki urip, ibu bumi aku njaluk karyaning urip. Panjenengan sing ngreksa ning lemah iki piye carane enggal pajeng enggal payu niku kan disambat piyambak mawon mboten sawakil tiyang. Ini bahasa rasa yang iya yang harus disampaikan. Panjenengan lah percaya buktekno tono lemah diduduk bawa mulih nek bengi jak omong-omongan pasrahne sing ngene. Ya ngoten. Ati mbang bengi mriko kok dikira golek togel iki wong edan bengi-bengi rono ngopo. Ya kan mboten sekejap. Lah duduk bawa mulih. Nggih dalu disesuwen karo sing urip. Nek suwe-suwe pinter iso dadi dukun dhewe. Ora tanahmu ben rene ya. Wis maklar nggih, mboten napa-napa ngoten nggih, Pak.